Yuk kita ngomongin tentang sedekah ya. Jadi banyak di antara kawan-kawan semua di luar sana yang selalu bertanya apa sih yang dinamakan dengan sedekah brutal. Kok namanya sih gitu? Kok namanya brutal gitu ya. Jadi memang ya salah satu kebiasaan saya itu adalah bikin istilah-istilah aneh yang tujuannya adalah nyantol di benak orang lain. Karena ilmunya ternyata demikian. Semakin aneh, semakin nyantol, semakin diingat. Bahkan mudah untuk melakukannya gitu. Nah, termasuk kata sedekah brutal itu sendiri walaupun dari segi konotasinya negatif, tapi kita buat itu jadi positif gitu kan. Apa itu? Tentang sesuatu yang memang kita lakukan gitu ya, secara besar-besaran, bikin kita deg-degan. Nah, itu sedekah brutal. Jadi konsep sedekah brutal itu gimana sih, Kang? Dilakukannya itu bikin hati deg-degan, angkanya besar, dan kita nggak pernah ngelakuin itu sebelumnya. Ya kalau biasanya sebulan, misalkan katakanlah Anda punya budget sedekah 1 juta sebulan. Tiba-tiba Anda sedekah 5 juta, itu brutal. Tiba-tiba Anda sedekah misalkan 3 juta, itu brutal. Padahal gaji Anda saja 5 juta, Anda sedekah 5 juta, itu gila, itu brutal gitu loh. Bisa dipahami ya? Misalkan katakanlah Anda punya budget sedekah 500 ribu. Ya tiba-tiba Anda pada saat suatu waktu Anda pengen berbagi dengan teman-teman itu nilainya lebih dari itu. 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu brutal. Indikator brutal itu adalah Anda belum pernah melakukan sebelumnya, angkanya besar, biasanya hatinya deg-degan. Sama kayak kurban konsepnya. Mana yang lebih mulia, kurban 1 atau 10 domba ataupun 10 sapi gitu. Kan nggak ada yang bisa mengukur kemuliaan. Bahkan kalau kita ngelihat dari konsep dari kata kurban sendiri gitu ya, bagi mereka yang sekarang punya harta kekayaan melimpah, berlimpah dan wah gitu kan, bisa jadi cuma 100 kambing atau 100 sapi mah cetek buat dia. Bisa jadi itu bukan kurban yang sesungguhnya buat dia. Tapi bagi orang yang miskin, bagi orang yang duafa, bagi orang yang memang serba kekurangan, 1 tuh beratnya minta ampun. Dia perlu berkorban, makanya namanya korban. Bisa dipahami ya? Nah sama kayak sedekah brutal. Kalau Anda nanya ke saya gitu ya, Anda bisa bikin tuh target gede-gede tuh, jebret. Target angka omset miliaran rupiah setiap bulan. Profitnya sekian ratus juta ataupun sekian miliar gitu ya. Terus income-nya sekian ratus juta. Nah tinggal sedekahnya berapa puluh juta, berapa ratus juta juga gitu loh. Ditargetin itunya. Nah nanti pos-pos sedekah kemana aja, Kang? Nah ini saya akan sharingkan sekarang ke Anda. Sedekah brutal ala dewe itu, kalau misalkan apa yang sering saya bagikan, kalau mungkin Anda kepo gitu ya, kemana aja? 1, teman-teman. Lakukan sedekah pagi. Budget sedekahnya itu kita simpan di sedekah pagi. Kan pagi itu bisa kehitung ya, dalam sebulan ada berapa kali. Kan ada 30 kali ataupun 31 hari itu kan. Nah berarti katakanlah kalau kita budgetkan 100 ribu per hari, nah maka dikali 30. Berarti 30 gitu, 3 juta ya. Enggak. Ya segitulah kurang lebih gitu ya. Kalau 100 ribu per hari. Kalau misalkan 10 ribu per hari, berarti 300 ribu per bulan. Bisa dipahami ya? Yang pasti itu Anda konsepkan dulu. Oh target gue dalam sedekah pagi itu tiap hari 10 ribu. Ya udah dikali 30. Nah berarti 300 ribu dipisahin. Itu nomor 1. Jadi sedekah pagi. Yang kedua adalah sedekah hari Jumat. Ya, jadi Jumat itu hari yang mulia. Sedekahnya silakan Anda lakukan khusus misalkan katakanlah berupa nasi, misalkan dikonversi ke nasi ataupun sedekah ke masjid ataupun ke acara dan apapun itu. Nah, budgetkan berapa? Misalkan kalau berupa nasi pengen ngasih makan katakanlah 100 anak yatim kali 10 ribu. Berarti 10 ribu, 100 ribu, sejuta misalkan. Nah, transferlah ke orang-orang yang memang penyedia itu, layanan itu gitu ya. Nah silakan dibudgetkan. Berarti kalau sebulan kan ada 4 kali Jumat. Berarti kalau sejuta dikali 4 juta. Nah 4 juta tambah yang sedekah tadi pagi tadi berapa? Itu nomor 2. Yang ketiga adalah sedekah untuk kerabat ataupun keluarga. Ataupun mertua ataupun orang tua. Nah Anda budgetkan tuh. Kalau mertua Anda sekarang masih komplit 2 misalkan. Atau orang tua Anda masih komplit 2. Berarti 4. Berapa budget yang di-share ke dia tuh? Ya dibudgetkan juga ada budgetnya. Karena kita ngasih orang tua pada dasarnya kita bersedekah. Ya silakan Anda budgetkan. Itu juga dibudgetkan, ya. Itu yang ketiga. Keempat adalah keduafa ataupun anak yatim. Nah, Anda budgetkan juga. Ngasihnya lewat apapun yayasan lah atau lewat langsung lah boleh. Berapa juta di situ atau berapa ribu. Jadi budgetkan untuk duafa dan juga anak-anak yatim. Apalagi Kang, kelima untuk jalan dakwah. Ya, karena pada dasarnya dakwah itu butuh fulus gitu ya, butuh pelicin gitu karena ya aktivitas berbagi juga perlu disupport gitu kan. Nah, Anda silakan Anda luangkan untuk dakwah ini untuk acara, untuk gerakan. Nah, ada budgetnya juga tuh nomor 5. Nomor 6 untuk wakaf. Nah, ini untuk wakaf-wakaf yang sifatnya untuk pengadaan alat lah misalkan atau pengadaan Quran lah atau misalkan bangun masjid, bangun pondok. Nah, itu nomor 6. Nomor 7 apalagi Kang budgetnya? Nah, ini adalah yang sifatnya itu insidental. Yang sifatnya tuh kita mungkin nggak plan kayak tadi yang 6 pos kan udah di plannya tuh. Ini nomor 7 tuh gak ada plan. Dibudgetin aja misalkan berapa juta gitu ya. Nanti goalnya contohnya apa Kang? Buat masjid tiba-tiba ada acara, butuh bantuan apalah, tiba-tiba tim ada yang mau menikah lah, misalkan atau tiba-tiba tim butuh ada lahiran lah misalkan. Nah itu disimpan di bagian situ.
7 pos tadi teman-teman bisa Anda planning. Jangan cuma omset doang di planning gitu kan. Kagak ada yang namanya planning sedekah. Nah, harapannya apa? Dengan kita memplanningkan sedekah gitu ya, nanti profit sama omset mengikuti nah tuh. Kalau budget sedekah kita sebulan katakanlah 100 juta gitu ya. Ya masa di bagian omsetnya berapa cuman 10 juta, bener gak? Jadi targetkan sedekahnya banyak supaya nanti pas giliran kita profitnya banyak, omsetnya juga bisa banyak. Demikian saudara-saudara. Semoga ini bisa memberikan gambaran bagaimana planning tentang melakukan sedekah. Ingat ya teman-teman semua, kita perlu banyak berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Harta yang kita miliki sejujurnya gitu ya, sejatinya itu adalah rezeki kita itu ada 3. 1 yang kita makan, yang kita minum. 2 yang kita pakai, yang kita gunakan. Yang ketiga adalah yang kita infakkan dan sedekahkan. Jadi banyak-banyakin aja sedekah ya. Gak usah numpuk saldo kekayaan terlalu banyak ya. Kenapa ya? Ngapain gak jadi rezeki buat kita? Itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau Anda rasa bahwa ini video penting banget untuk diedukasi juga teman-temannya, buat tim kerabat, monggo di-share ke teman-teman lain. Semoga jadi wasilah kebaikan buat Anda dan juga mereka ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Jangan lupa subscribe ya.